pemirsa, kembali di Butiran Ilmu membahas mengenai bagaimana cara untuk istiqomah setelah Ramadan. Dikatakan ada 3 klasifikasi kelompok manusia lepas Ramadan ini. Kita masuk yang mana ya? Pak Ustadz boleh dijabarkan Pak 3 kelompok ini? Ya, Al-Quran secara garis besar mengklasifikasikan manusia pada 3 kategori. Iya. Faminkum mu'minun wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang mukmin, di antara kalian ada yang kafir. Dan kemudian di tengah-tengah ini adalah orang munafik. Makanya kelompok ketiga adalah orang munafik. Jadi ketika seseorang dia beriman secara total kepada Allah, saya sih hakul yakin karena dia akan selalu dalam bimbingan Allah. Apalagi dia termasuk dalam ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ada di dalam surat Al-Ahqaf. Siapa orang yang berkata bahwa Tuhan saya Allah kemudian istiqomah. Iya. Karena banyak orang yang berkata Tuhan saya Allah tetapi mereka tidak istiqomah. Cuma di mulut aja. Iya, yaquluna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka berkata dengan lisan mereka tetapi hatinya nggak pernah beriman. Iya, kalbunya nggak ikutan. Nggak pernah ikutan. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang dia akan menjaga ibadah, nilai-nilai ibadah yang ada di Ramadan, dan mereka akan terus berjuang mempertahankan ibadah itu paling tidak turun, apalagi bisa naik sampai akhir hayat. Karena begini, dalam hadis Nabi yang sangat sahih yang perlu kita semua tahu dan pemirsa mudah-mudahan mendapatkan pencerahan bahwa yamutu kullu insanin ala ma'asya alaih. Matinya setiap orang itu atas kebiasaan dia hidup. Kalau orang yang rajin pada saat hidupnya rajin sholat malam, dia pasti bisa dipastikan mati dalam 3 keadaan. Mati sebelum sholat malam, sedang sholat malam, atau sesudah sholat malam. Karena hobinya sholat malam. Orang yang hobinya baca Al-Quran, matinya sebelum baca Al-Quran, pada saat baca Al-Quran, atau sudah baca Al-Quran. Subhanallah. Nah, orang yang hobinya nonton sinetron kira-kira matinya kayak gimana? Jangan begitu dong Pak Ustadz. Jadi apa yang terjadi pada diri kita nanti adalah proses dari Ramadan yang telah kita lalui ini terus kita jaga sampai Jadi akhir. jangan cuma mikirin Ramadannya aja. Jangan gitu. cuma mikirin Ramadannya. Karena balik lagi juga nanti kebiasaan kalau kita biasanya 11 bulan nanti hilang, Ramadannya aja yang kenceng. Kembali ke Ramadan berat lagi tuh ya Pak Ustadz ya. Dan kan gini, ada istilah bahwa hidup itu ada 2 pernyataan atau yang sering kita dengar, husnul khotimah, su'ul khotimah. Iya. Ini kemudian menjadi sebuah ketentuan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya segala perbuatan itu dilihat endingnya. Biar kata ente rajin Ramadan, setelah itu ente rusak nilai-nilai ibadah Ramadan, mati dalam keadaan itu su'ul khotimah. Tapi kan dijanjikan matinya itu yang kebiasaannya kita Ya, kan. kebiasaannya. Makanya tugas kita adalah menjaga itu sampai akhir hayat kita. Dan inilah perlu banyak cara buat kita menjaga keistiqomahan. Ini mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa jangan cuma Ramadan kencengnya. Jangan cuma. Kalau kita yang biasa-biasa aja gini Pak, Ramadan usaha. Nah setelah Ramadan kan berubah semua tuh Pak, memang Pak ritme kehidupan juga balik lagi cepat lagi. Betul. Gitu ya. Nah mulai deh Pak kegerus sama waktu-waktu kita untuk kerja, untuk semua, turun nih semangat kita. Masuk yang mana? Ya. Tapi memang bukannya direncanakan untuk turun gitu, bukan Pak? Dia orang yang beriman, dia berusaha untuk menjadi, karena yang ketiga tadi kan orang yang munafik. Dia fiddarkil asfali minan nar, lapisan terbawah di neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dia orang yang beriman, tetapi sayangnya dia tidak menjadi orang yang konsisten dalam beribadah. Dan ini yang harus kita bangkitkan kepada diri kita, bahwa justru semakin kita melewati hari ini, kan semakin mendekati kita dengan akhir kontrak kita di dunia, justru harusnya lebih hebat ibadah kita. Ramadan ini sekali lagi sebagai bulan latihan, Mbak Lula. Latihan yang Allah latih, mau tidak mau kalian harus merasakan lapar. Mau tidak mau kalian harus ikut bareng-bareng sholat malam. Ini bukan ujiannya selesai di sini sebetulnya. Ini kita lagi latihan, ujiannya nggak di situ nanti. 11 bulan selanjutnya menjadi pembuktian Ramadan itu berhasil atau tidak. Itulah mahalnya istiqomah. Karenanya disebut al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Orang yang bisa istiqomah, dia lebih baik dari orang yang memiliki 1000 karamah. Kayak tadi ada yang bilang orang bisa terbang, itu kan karamah tuh. Tapi dia nggak istiqomah. Gak ada nilainya. Lebih utama yang istiqomah. Tapi saya masih penasaran pemirsa, sebetulnya istiqomah itu kan susah, bukannya mudah. Disebutkan
Memang disebutkannya sih mudah ya. Caranya bagaimana? Apa ada doa tertentu? Apa kita mesti tafakur? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqomah? Saat lagi di Butiran Ilmu.